Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersama itu sampai untuk Allah Subhanahu wa taala sudah nikmat dan dilimpahkan dan kita bersama. Suni salat salam turun mengantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah majelis taklim dan Allah Subhanahu wa taala akan balik kita lanjutkan kajian imam masalah sifat kalam lanjutan dan lanjutan nikah cinta minggu lewat. Walal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wali makna sifatil qadimatil qaimati bizatihi ta'ala fatanabbi bidzalika wahrus alaihi fa innahu yaghlitu fihi katsirun minan nas. Ma'lam anna kalamahu ta'ala yutlaqu bil ishtiraki ala syai'aini wa yutlaqu ala sifatil qadimatil qaimati bidzatihi ta'ala wa hadha qadimun munazzahun manit taqaddumi wa ta'akhuri wal harfi was sayfi wa ghairi dhalik min sifatil kalam wa yutlaqu ala al-lafzil munazzali ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusamma aidan al-Qur'an. Wa hadzal itlaqu haqiqiyyun la majazun. Dan untuk makna sifat yang qadim lagi berdiri dengan zat Allah Ta'ala, maka ingatlah bagi yang demikian itu, dan hati-hatilah atasnya, karena sesungguhnya salah kebanyakan orang padanya. Kemudian ketahuilah bahwa kalam Allah Ta'ala dipergunakan dengan dua penggunaan yang sama atas dua penggunaan yang sama, maka dipergunakan ia terhadap sifat yang qadim lagi berdiri dengan zat Allah Ta'ala, dan ini qadim. Dan ini qadim terpelihara daripada pendahuluan dan akhir, huruf dan suara dan lain-lain, daripada sifat kalam, dan dipergunakan terhadap lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dinamakan juga Al-Quran. Dan ini penggunaan yang hakiki, tidaklah majaz. Jadi madung kita jelaskan sebelumnya bahwa kalam di Allah Ta'ala indah berhuruf, indah bersuara. Jadi na berhuruf na bersuarai atau
lapas-lapas na mulia na adong di mushaf anggo ini indah ini maksud kalamul qadimi, tetapi memiliki makna yang sama, memiliki makna nasarupo dohot kalam na berdiri pada zat ni Allah Ta'ala. Aon perlu kita jadikan sebagai catatan penting ansulang salah kita. Nah di mushafi do nah tertulis di kertasi ai indah idokon kalamul qadim, tetapi memiliki makna sarupo. Hati-hatilah terhadapnya, karena sesungguhnya banyak padanya salah daripada manusia. Jadi on perlu hati-hati asok mabahat kalak na salah. Kita salah dalam mengetahui dan meyakininya. Kemudian ketahuilah bahwa kalam Allah Ta'ala itu dipergunakan dengan berserikat terhadap dua macam. Jadi kalam Allah Ta'ala adung sebutanna dua macam. Nah pertama iman ay pargunaon terhadap sifat naqodim, iman di zat ni Allah Ta'ala. Jadi dua penggunaan dalam arti pandokonanna pada bahasa di ita pangguaranna, penggunaan ni pangguaran dua macam. Nah pertama ima kalam qadim na di zat ni Allah Ta'ala. Nah di zat ni Allah Ta'ala jelas qadim, indah dong hurufna, indah dong surahna, indah dong ayatna, indah dong pendahuluanna, indah dong akhirna. Nah paduana ima penggunaan terhadap lapas na diturunkan tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penju Al-Quran. Dan penggunaan na diturunkan tu Nabi anggona sebenarnya adalah penggunaan hakiki. Artinya na dimaksudi kalamul qadimi juwatil. Anggona diturunkan langsung tu Nabi sian kalamul qadimi do langsung. Artinya pala idokon ma iba mandokon na indatole iba mandokon na Al-Qur'ani adalah baharun kibang ngatola anggo ngadong isyarat na anggo ngadong isyarat na. Artinya kata-kata nibak selanjutnya Al-Qur'ani baharu iman di mushafi angkon naniki bado atau na tertulisi angkon idokon kalangai idokon Al-Qur'ani baharu atau Al-Qur'an diturunkan tu Muhammadi baharu kafir kondai aso arana pala idokon na Al-Qur'an diturunkan tu Muhammadi maksudnya kalamul qadim, kalam ni Allah Ta'ala na dizatnya. Jadi indah na baharu na qadim di. Jadi masih dokon yakin penggunaan ni pandokon naikin dua macam. Na pertama langsung iman na di zat ni Tuhan, na paduana na diturunkan tu Muhammad. Na duaon adalah kalamul qadimi di. Jadi indah tolai dokon na diturunkan tu Muhammad baharu ni gibah indah tolai. Karena turun tu Muhammad adalah naqodim. Indah tong sudiadi nasian Jibril tu Nabi intai adong dia langsung sian Allah. Sedang kadang-kadang ibigi soon gemerincing ni lonceng, kadang-kadang pambinigan ni Nabi
Jadi harus jadi catatan di ita Al-Qur'ani inda tola idokon baharu. Mana bahati anak salah ini. Angkon na idokon do pala idokon na baharu na di mushafi. Namar tulisani, namar hurufi, namar surah, namar ayat na adong di kertas. Angkon idokon do inay baru. Ngonga idokon mangkafirkon do. Amang qala inna hadhihi surata laysat min kalamillah yakfur. Maka isi alak na mandokon na onan inda iya sian kalam ni Allah Ta'ala. Sesungguhnya surah na onan bukan dari kalam Allah Ta'ala yakfur. Jadi inda tola diingkari sada sajope sian kalam ni Allah Ta'ala itu ya. Sada saja pesian ayat naik indah tola dingkari sudah diturunkan tu Nabi Muhammad isen mandokon naik indah bagian sen kalamullah maka ia kafir. Hati-hati. Jadi imai Musa Ahmad bin Hanbal nakwatan yang menyupi waktu ditanya Khalifah Luqman Ar-Rasyid didokon manusia dokon ma Al-Qur'ani baharu kalangai dokon ko dihukum mohon yang raja Ahmad bin Hanbal indara yang mandokon indara Ahmad bin Hanbal mandokon sehingga Ahmad bin Hanbal disiksa di penjara. So, arana ngai dokon dia isyarat nangkin palemai dokon Al-Qur'ani maksudna kalamul qadim. Al-Qur'an na turun kontu Muhammadin ya kalamul qadim deh. Jadi indah toleh dokon di baharu. Na baharu ina tertulisi dote. Ulang salah on pentingon. Pala Imam Syafi'i pedi saati idokon juga itangkup joya. Syekh dokon Al-Qur'ani baharu ni. Pala ada dihukum mohon. Imam Syafi'i na pintaran. Jadi maloya marhilah dokonnya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Onna opat na onan baharu ni. Tung tangannya itu nih maksudnya. Hai kan na opat na onan baharu nih. Masuk ngakon ha. Kan. Jadi ondo nih dokone baharu inda Al-Qur'an da Zabur inda. Jadi Injil pende na baharu kodim deh. Na turun tu Nabi Isa. Zabur na turun tu Nabi Daud. Taurat na turun tu Nabi Musa. Sudah na qadim deh kalamul qadim deh. Na upaton na sudah kalamul qadim deh. Inda toleh tak pungkiri, inda toleh ingkari itulah. Cuman sekiranya dong pentong Zabur, Taurat, Injil da toleh tamal kon be. Sugari dong mate ngadongi be. Ngadongi guna asli betul. Matoleh tamal kon be aso ngadung turun Al-Qur'an. Jadi sekira pe adong di Al-Qur'an ini memang adong deh. Nah, turun na di Injili madong adong di Al-Qur'an. Nah, adong di Zabur di Al-Qur'an pedong. Di Taurat adong di Al-Qur'an pedong. Madong adong. Tetapi bupe adong ya di Al-Qur'an ini bukan berarti na Zaburan ni ta'amal koni. Bukan berarti Injilan ni ta'amal koni. Bukan berarti Taurat ini tamal kuni ada nadung di Al-Qur'an ini. Iman ini perlu menjadi perhatian. Jadi ndak toleh dokon Allah segera Al-Qur'an ini baharu nih kita ngatol. Karena jat idokon Al-Qur'an maksudnya adalah kalam qadim. Jadi ima dua pandokonan. Nah pertama kalam qadim, nah paduana Al-Qur'an imana diturunkan tu Nabi
Muhammad. Jadi anggona inan maksudnya ada dokonnya baharu kafir kalaknya. Angkon idokonnya do Al-Quran na di mushafi. Angkon idokonnya di mushaf na tertulis di mushafi. Na mar hurufi, mar baris, mar ayati, ibaru nya ibaru. Ranang do itong radoha habis. Lapas-lapas na mulia ini maksud di istilah konya lapas-lapas na mulia. Wa kalamullahi bil makna al-akhiri hadithun khalaqahu Allah ta'ala fil lawhil mahfudhi wa ja'alahu dallan ala ma yadullu alaihi kalamuhul qadim al-qaimu bidzatihi ta'ala. Dan kalam Allah dengan makna yang lain adalah baharu. Maksudnya ima nadi mushafi tileh. Nadi mushafi dengan sebutan lain ima nadi mushafi. Nah tertulis di kertasi. Anggo intong baharu. Khalaqahullahu ta'ala fil lauhil mahfuz. Allah ciptakan dia di lauhil mahfuz. Jadi angguna tercatat di lauhil mahfuz imana tercatat di dia di kertas di tangan tay anggo ibah baru. Jadi anggo itu maksudnya na tertulis di mushafi idokonya memang baharu deh indako tetapi lafazna inan memiliki makna nasarupo dohot Al-Quran di kalamul qadim. Wa qad wasafahu Allah ta'ala bil khalqi fi qawlihi inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya ay khalaqnahu li anna al-ja'lahu wal khalqu. Sungguh Allah telah mensifatinya dengan ciptaan pada firman-Nya, sesungguhnya kami telah menjadikannya sebagai Qur'anan Arabian, Al-Quran yang berbahasa Arab. Ini di lauhil mahfuz ini. Nomor bahasa Arab ini di lauhil mahfuz dimana tertulis di mushaf. Sarupo tulisan na di lauhil mahfuz dohot na di mushafi sarupo tertulis artinya sama-sama berbahasa Arab. Jadi yang wajadum berbahasa Arab dum imadana baharwida. Khalaqnahu artinya kami menciptakannya. Madalilna bahasona nadi mushafi dot nadi lauhil mahfuz adalah baru isi mandokunna Allah Ta'ala disifati ia dengan sifat makhluk. Inna khalaqnahu Qur'anan Arabiyya. Falamma dungtong ija inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Khalaqnahu Qur'anan Arabiyya ja'alnahu. Maksudnya deh diciptaon. Pala diciptaon kan makhluk nih. Ima artinya inda itajul mandokon na makhluk isi doh. Allah Ta'ala ia jari Allah kita mendokon na ibasona na makhluk arana ia madung martulisan dohot madung bahasa pakai bahasa Arab. Ang kalam ni Tuhan ini bahasa Arab deh ndah namar bahasa Arab itu kalam ni Tuhan ini ada bahasanya ndah binoto ngadong bahasanya ndah bahasa Inggris ndah bahasa Indonesia ndah bahasanya Tuhan. Jadi lakukan bahasa di Allah bahasa Arab indah. Apa? Nomor bahasa Arab. Ada nomor bahasa Arab ini Al-Quran nadi lauhil mahfuz dohot nadi mushaf ibain Allah mar bahasa indah Allah nomor bahasa Arab.
Wajat berbahasa Arab Allah Ta'ala berarti bahwa ma'ruf sarupu medot makhluk jadi imam. Wa inna mamtana al-imamu Ahmadu min qawlihi annahu makhlukun li khawfihi an yasbita fahmus sa'ilina lahu min hadzal lafdzil munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila sifatil qadimati al-qaimati bidzati ta'ala fayaqulu. Dan sungguh telah enggan Imam Ahmad daripada mengatakannya bahwa dia makhluk, karena dia khawatir bahwa melampaui pemahaman orang-orang yang bertanya kepadanya daripada atau tentang lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada sifat yang qadim, lalu mereka menjadi orang yang kufur. Jadi imanakin alasan asodo Imam Ahmad indaraya mandokonna makhluk Al-Qur'ani ketika ditanya bope sugari bisa yang mandokonna dari mushafi magiaria alak-alak namar sapa atau alak-alak di belakang saulakon salah memahami roh nei maksud nei dokon nei dipahami alak adalah kalamul qadim nadizat ni Allah, padahal ia indana ini maksudnya kan mantong. Jadi mabiaria imasongarai mandokonna Al-Qur'ani makhluk akhirnya disiksa ya. Arana paladung dostokin naik di belakang son itama memeninggal kalai idokonya Imam Ahmad bin Hanbal pedokonya kan yang kita idokonya makhluk don yang kita padahal ini maksudnya berbeda dari maksudnya. Ruita maksud ni kalamul qadimi sementara ia ni maksudnya ada tertulis itu di lauhil mahfuz. Arana ia ibotu ia sementara kita ini taboto tentu mengkafirkan kita. Ai masongara ya. Aso Imam Syafi'i raya. Ya ahli ilmu musaya mengajari itu sih maksudnya. Imam Suraya manukon mengajari di anda ajarinya ita isyarat. Simak pokoknya ima sebenarnya tangannya ima pala jadi ima di kaedahna menurut kaedahna isyarati lebih utama daripada ucapan pala dong sada alak mangkuling pakai ucapan sada ibadah bisa sada isyarat ulang ucapan naik patiut aduh isyaratna ima di mazhab Syafi'iyah syarat lebih utama daripada ucapan. Asadal Imam Ahmad alaihi baba. Artinya biar Imam Ahmad membuka pintu kekufuran pada ijawabnya mungkin persapaan nih Khalifah Luqman Ar-Rasyidi mabiania menjadi pintu gerbang kekufuran alak-alak nasu mamboto di belakang nyarinya salah memahami ucapannya lima jagono ulama jadi bope bisa dia sabotulna ibadah indah selamat dia sen hukumani arani botuya bisa dia butuh ya tetapi demi menjaga umat di belakang tetap indaraya mengucapkannya bukan bisa menyelamatkannya asal keselamatan di ummati dipikirkannya sehingga disiksami Ahmad bin Hanbal di saat ini wa yukhadu min sani'il Imam Ahmad ibn Hanbal annahu la yajuzu li syakhsin an yaqula liman fahmuhu qasirun la ya'rifu hadha at-tafsil
annahu makhluqun. Maka diambil dari perbuatan ni Imam Ahmad bin Hambali pendapat bahwa indah tola bagi sada-sada alaki mandokonna Al-Qur'ani makhluk. Indah tola iman landasana ucapan ni Imam Ahmad bin Hambali aso arana dikhawatirkan indana pohon indana mengartia maksud naidokon ni Imam Ahmad bin Hambal Al-Quran na makhluk sugari idokonnya na makhluk na maksudin na di lauhil mahfuz arana ido na dicipta dohot na di mushaf te angkon na turun kuntu Muhammadi idokonnya Al-Quran na turun kuntu Muhammadi makhluknya kafir kalakna maharunya kafir kalakna arana na turun kuntu Muhammadi adalah kalamul qadim. Li'alla yasbiqa famu ila sifatil qadimah, supaya tidak melampaui pemahamannya kepada sifat qadim yang berdiri pada zat Allah. Seulang roh pemahaman nelaknai kalam atau Al-Qur'ani nabaharu sugari idokonia sugari jawabi Al-Qur'ani makhluknya sulang roh paham ni alak na awak na di belakang mandokonna Al-Qur'an na di zat ni Allah Ta'ala atau kalamul qadim atau Al-Qur'an yang turun ke Muhammadi ima songaraya ima so pendapat ni Imam Ahmad bin Hambalun lebih hati-hati kecuali tualak namar ilmu kecuali namanya di majelis taklim. Pada di majelis taklim tu ledokon manorangkon Al-Qur'ani baharu nadi mushafin yang kibat tolak tapi manorangkon tujuannya. Indah tolak sembarangan anggo di luar-luar ini di pemandokon Al-Qur'ani baru indah. Atau nadi lahil mahfuz sobinoto dia nak kodimi sulang roi bagusnya salah paham bahasona teriktikat kodiban nadi mushaf na tertulisi sebagai kalam yang kodim arana ia indah kodim kan idok pun bayar kodim temo sokdo tema sibak do ni ramu to kinai kan ngapa apa ima sotole itu orang pun di majelis ilmu luar-luar nggak tole idok so bahaya, sangat dekat bahaya. Fa in qila idza kana kalamuhu ta'ala laysa bi'arfin wala sautin fa kaifa yufhamu ma anna sayyidana Musa alaihi salatu wassalam fahmu lamma najahu ala jabal tursina kadzalika nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lamma khatabahu Allah ta'ala lailatul Isra fal jawab anna Allah ta'ala idza arada ayyufhima kalamahu li ahadin alqa fi qalbihi maknahu wa kalamuhu ta'ala al-qadim yusma'u min jami'il jihati. Jika ditanya pada walak marsapa apabila kalam Allah Ta'ala dia melih pada kalam Allah laisa biharfin tidak berhuruf wala sautin tidak bersuara sun dia mebaya memahami na anggona sumar huruf do anggona sumar suara do sun dia me dapat dipahami Sayyidina Musa ketika Allah berbicara tualai ketika berbicara tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sundia miso paham kalai kani mana angkona sumar huruf angkona sumar suara ketika Nabi Musa di Bukit Tursina mengidu ya Tuhan sifat tidak Tuhan zat naik sia Musa peruna santa dapat nasu yakin au Tuhanku kuat keyakinan kidoni tidak dulu jauh zatminya kan ini mentongi ini so roy wakalam Allah Musa takliman ini pengidu ni ada sifat tidak Tuhan zatnya
Sia, ngapain dah sia kena batu Tuhan punya. Aduh. So martambah keyakinan kini ya. Karena nakuatan syariat di Nabi Musa. Ya Tuhan tu lima Musa ke gunungan. Anggo sanggup ke gunungan martahan berarti sanggup ko manarimona. Pala tajalli Allah Ta'ala. Tetapi tajalli ma nur di Tuhan hidup na tajalli tapi zatna itu nurna hidup mama pultak gunungi Nabi Musa pe madung pingsan kesanggup berarti tidak hai mah soalnya Nabi tadi ketika saat Lailatul Isra ketika di malam Isra kan marsud Nabi tadi Allah Ta'ala kan tajalli di langsung Allah Ta'ala marsuya di dia di hadratil kudus Qur'an disada istilah nur rob warna disada istilah sitratul muntaha ima diturunkan Tuhan perintah sembayang na 50 kan amar kata-kata di langsung Allah tu si tu Nabi Muhammad indah dong perantara ni Jibril ibe langsung di Allah Ta'ala dia so mengerti Muhammad berbahasa Arab pengada sementara Muhammad berbahasa Arab dia kan mana dia so mengerti ya alak namar bicarai Allah Tualai indah lapasnai nai tangan nalai tetapi dia doh tajallion Tuhan tua tiatenya lain payakon Tuhan tua tiatenya lain aneh payakon ini pamahaman roh dia tiate Muhammad uparintahkan ko sumbayang 50 kali sadari saborni nah inan mama langsung dipahami hati-hati Nina Binta indah benar begini Nina Binta berbahasa Arab Allah Ta'ala indah tetapi langsung tua hati-hati ni Nabi Binta suni me aita PT alak awamon kadang-kadang imam pada ditentong indah wahid hilang tiba-tiba mengerti hati-hati di bawah tu sadar-sadar benar dong deh di ayakon Allah Ta'ala pemahaman tuiba melalui kalam niai iya di mandokon nak kali mentok iya di mandokon campak konia jadi ketika Allah Ta'ala ingin memahamkan kalam ni anak kodimi na sumar suara na sumar hurupi te bisa hambonya paham sundia icampak konia tua tetenai ipayak konia tua tetenai langsung pohon maksudnya sundia bicara ni Tuhan mamayak pernah ulang sampai be ingat urusanmu bebe dan jelas langsung kalau pohon pada Nabi langsung ibotoi langsung paham ya maka sian Nabi mak keluar bahasa Arabi atau sian Jibril mak keluar bahasa Arabi itu Nabi diambil Jibril dan sian Lauhul Mahfuzan maka bahasa Arab sampai itu Nabi bahasa Arab nah inan do nangkin na baharu itu ya na di Lauhul Mahfuz dohor na di musabte anggona turun tu Muhammadi idopun Al-Quran na turun tu Muhammad ndatole idopun bahar maksudnya palana inan kalamul qadim yusma'u min jami'ul jihad jadi anggo kalam ni Tuhan ini bisa ideng IPIBG siang seluruh arah dong sada arah saja tidak ada dia peiba bisa binege aso arana mambinegena inda suping anggo supingon mambegena mararah donti mararah tai itu dia dong ate-ate mambegena imam anggo jabat mengenai tuduhan ay masudokon mangidana mambegena mambotona adalah hati itu na dapat mengenal na itu na dapat mangidana waktu mangodi tadi dunia bisa tidak bisa dot pandangan mata hati indah dot pandangan mata kepala anggo mata kepala indah bisa tidak nah
Wa dalilu ala thubutil kalami lahu ta'ala qaulu ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Dalil bahasana Allah Ta'ala memiliki sifat kalam ima firman-Nya. Dia firman-Nya kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan yang benar. Artinya dengan kalam yang sesungguhnya. Ima kalamul qadim. Ini jelas mendukung ima dalilnya baladi Al-Quran bahwa Allah bersifat kalam. Wa aidan idza lam yakun mutakalliman lakana akhraso. Apabila tidak ada Allah Ta'ala itu bersifat kalam, tentu adalah ia bisu. Wa huwa naqsun wa naqsu alaihi muhallun. Dan sifat bisu itu adalah mustahil. Artinya ia kekurangan. Sifat kekurangan ini adalah mustahil terhadap Allah Ta'ala. Anggo bisu dia mabinoto Muhammad berperintah di Allah Ta'ala itu. Sunji Allah kita menunjukkan perintahnya itu Nabi entah. Sobi saya sampai Nabi entah perintah. Kan ini? Tentu sobi saya menunjukkan perintahnya benar mangode bisa berkata-kata. Bisa ya berkata-kata. Dot anggo bisu ya berarti sarupa mentong dot makhluk. Arana makhluki sifat bisu berkekurangan. Nah bersifat kekurangan ini adalah makhluk. Pada makhluk dia tentu berarti sarupa dot kita. Sarupa kita berarti diciptakan indah patut dianggap Tuhan. Dan patut diakui sebagai Tuhan. Karena ia butuh penciptaan. Pada songon tapaginjang penjelasannya itu jelasnya berarti Allah Ta'ala berkata-kata indah bisu, berarti ia bersifat kesempurnaan, indah bersifat kekurangan. Maka fathabita naqiduhu, tetaplah lawan daripada sifat kekurangan tadi atau lawan daripada bisu. Amin. Kalam wahwal kalamu, yaitu sifat kalam. Artinya ngabisu Allah Ta'ala indah bersifat kekurangannya, berarti bersifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan dimaksud indah bisu, berarti Allah berkata-kata, berbicara. Wa idza sabita lahul kalamu istahalla alailah kharasu wa ma fi maknahu al-bakam alladhi wadidul kalam. Jadi apabila sabit bagi Allah kalam, mustahillah bagi dia kharsun imam bisu dan kinina. Sarupa dan maknana adalah bakam bisu dan malamang kuling atau pengungu. Sarupa me ngungu bisu dengan sarupa me wadidul kalam. Ini mustahil di Allah Ta'ala. Jadi onma singkat ni pemahamanna ginjang mungkin dibuka penjelasanna mulai mun awal kita simpulkan. Nah pertama wajib kita boto Allah bersifat kalam. Kemudian wajib kita i'tikadkan Allah bersifat kalam. Kemudian kalam ni Allah Ta'ala adalah qadim. Al-Quran yang turunkan ke Muhammadi adalah qadim inda tolai dokon baharu. Nah baharui adalah nadi mushafi. Nah tertulis di karotesi dohot nadi lawil mahfuz. Tetapi anggo mandokon Al-Qur'ani baharu inda tola tanpa adong isyarat di tangan atau isyarat di bayan iman nama menunjukkan pengertianna na tertulisi anggo ngadong inda tola idokon Al-Qur'ani baharu. Kemudian Konggosoni asaleng idi istilah konjuo nadi mus'afi sebagai Al-Quran. Sementara Al-Quran atau kalam ni Tuhani indah namar huruf, indah namar suara.
indah nama merayat marsurah. Nah, nadi mushafi adalah lapas-lapas namulia sarupo maknana dohot nadi kalam ni Allah Ta'ala maknana do sarupo baikna sarupoi maknana maka ima sewajib kita menghormati Al-Quran tertulis di mushafi ima indah toleh sembarangan tu Al-Quran tertulis di mushafi asal maknana sarupo baikna sarupoi maknana terangkat derajatnya indah tola dihina ketika dihina na tertulisi berarti sarupoi pada menghina Allah Ta'ala bupin baharu kina tertulisi asal maknanai mangobana menjadi mulyana pala dia artikatna kalam artina berbicara Allah Ta'ala mustahil ia bisu dalilnya baharu sekalian alam iman na wajib kita yang dekat koni kita botoi kalam artina berbicara Allah Ta'ala dan mustahil ia bisu dalilnya baharu sekalian alam iman. Kemudian perlu kita boto perbedaan ni kalam tapi markalam berita Allah pemarkalam artinya baharuan pemarkalam perbedaannya man perlu kita boto jelas nanti pala Allah Ta'ala ingin indah huruf indah suara indah permulaan indah akhir indah titik koma kemudian Allah Ta'ala berbicara indah pakai lidah indah pakai mulut pala ita pakai lidah pala ita pakai mulut pala ita adong awalna adong akhirna ima perbedaanna bope sama-sama markalam tapi marbeda ita punya pakai lidah pakai lisan ima baru amalkan kalam ni Allah Ta'ala dia pang amalkan ni kalam ni Allah Ta'ala aon masomarbuna asudo taimay do kontuhan di Al-Qur'ani ijadionia Al-Qur'ani jadi petunjuk ijadionia Al-Qur'ani jadi obat pala dibaca wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin kami turunkan Al-Qur'ani ada yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang beriman jadi ketika dibaca Al-Qur'ani semestinya bisa mengobati dirinta mengobati lahir dan batinta semestinya menjadi rahmat artinya ada rahmati kasih sayang ni Allah berarti bisa mengobat ketenangan ketenteraman tu jiwa nibak dodron nah asal ketika kita baca ayat-ayat Al-Quran semestinya pala marsak kita baca angkon magodo arsak nibak asal dia harana saunok naon kita masih lebih sibuk membaca nai lapas nai saja lapas nai jadi anggol lapas nai nadi kita pikam na baharu dengki anggo baharu ile bisa di mengobati indah tidak indah berarti dia orang nah pertama orang naik diartikan lupa homang iktikatkan di saat lapas ni baca memang iktikatkan dia temu bahasana ia memiliki makna sama dan di kalam ni Allah Ta'ala mesong ngamar guna ketika kita baca artinya imasong ngamar bekas marpahalo do taik indah membekas marpahalo di setiap membaca na ina marpahalo tapi marpahalo indah bangoban manfaat tu diri ni bang dan mengobat manfaat bekas tidak bisa menjadi obat tidak bisa menjadi petunjuk buktinya tak baca terus Quran ini tapi tidak menjadi petunjuk semestinya menjadi ime urang pada di saat dibaca Al-Quran ini tertulisi lapas naik angkon di bantu mang diyakinkan dia terteniba bahasuna na dibacai adalah nadi kalamul qadim artinya makna naik lapas naik kita baca dan didata makna naik diyakini dia baru
napa terakhirna suhudkan disuhudkan ini dia rasui dohot ruhmu, pandang dohot ruhmu, kemudian yakinkan dohot ruhmu, dipandang dohot ruh ni baik, aneh pandangnya kebenaran ni kalam kodimi, keagungan ni kalam ni Allah Ta'ala, keesaan ni Allah Ta'ala, adong ni kalam dot adong ni Allah Ta'ala, adong ni sifatnya dot adong ni zatnya. Intina balai paringkas adong ni Allah Ta'ala imarasui dot ruhmu baru malguna, baru marmanfaat. Ai maasudo ulama-ulama mantai na jolo pala songan amantam waramai sebagaimana lewati palake adong gurun tamar syarito palake laki roala kusimang idoubat ait nai aku paling me bismillahnya kemaoban bismillahnya mabisa jadi ubat sengkala penyakit boita ginjang doma dua lambar tulu lambar baca ngabe bisa jadi obat padahal yang na ido ne baca asal yang apa baca ya lapas naik padung parjolo baca ya dohot ruknia dohot hati-hatinya mapajolo ya tu azalia tuna qodiman sainggoon adama idaun ni mata saja doma mai pajolo iya kita tapi ya tile ade iman pun paya mai perintahkan Allah penyakit murah koninga matusi pandangan nih yang tikat nia karena kalau Tuhan yang kintileh kun paya pun nama dokon nah ini sumber manfaat jadi tapi sunima palagit porwantai marmanfaat indah sekedar manfaat pahalo tapi dapat manfaat kenikmatan batiniah naik dot dapat manfaat lahiriah naik menjadi obat tuiba tu fisik niba dot obat tu batin niba. Maka di saat dibaca holapas naik barengi dot keyakinanmu atas kebenaran ni Al-Qur'an ini baru barengi dohot raso pandang ni ruhmu tu kebesaran ni kalam ni Allah Ta'ala nadi zatnya atau zat ni Allah Ta'ala pala ringkasna rasui ini macam rasoi ini ada bapak palai paringkas pandokon nang bodut ruhi raso indah hati-hati na mga rasoi dia meyakini tentang hati-hati na mga rasoi dia rasoi jadi ketika baca Bismillahirrahmanirrahim lisanmu membacana hati-hatimu meyakini kebenarannya ruhmu mengarasoina. Jadi pelajaran ruhmu mengrasainya nadot me seluruh tubuhmu. Aranya ruhmi meliputi seluruh tubuhmu. Kan ini mendong. Imaso mangwa membekas marmanfaat marguna kalami bisa menjadi ubah, bisa menjadi petunjuk nang kininan mengobat manfaat tu lahir dot batin niba angkon mengasongan ima cara mengamalkan kalam kodim naidokoni atau ketika membaca Al-Quran baca lapas naik yakini kebenaran naik rasoi kebesaran naik ngomong pandokon nanti baca lapas naik yakini kebenaran naik rasoi kebesaran naik kebesaran ini dia kebesaran ni kalam nanti ni ada pala kebesaran ni kalam ni kebesaran ni sifati beda boite keakuan ni sifati nah pala non ipaaha intina berarti keagungan nizat ni Allah hidi inadung di rasoi ni kan ini betul rasoi ma keagungan nizat ni Allah na memiliki kalam nang kinina baru marhum baru melenturkan hati-hati ini baru rak senedoknya itulah nah di Al-Quran ini lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi
la'allahum yatafakkarun. Sugari ami turunkan Al-Qur'anon tu gunungan la ra'aitahu pasti taridahum gunungi khoshi'an mutasaddian min khosyatillah, tunduk dan gemetar harani biarna tu Allah Ta'ala. I isyarat ni Tuhan wi tuita sugari kalam nang kini nan dipayakon di ate-ate niba, tunduk me ate-ate, motor me ate-ate. Nah, senari masalah saat dibaca hola pasile matunduk dua ate-ate, motor dole ate-ate. Ini mentok persapat. Padahal kin medok Tuhan, mereka bus di Tuhan ini mestinya setiap kita membacanya mesti martambah. Setiap dibaca terus menambah ketundukan niba, menambah ketundukan niba, kerendahan niat niba di hadapan Allah Ta'ala. Semakin terus tunduk, semakin terus tunduk, terus martambah biar niba tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, tiga kali setiap ayat membaca Quran menambah oleh takut tatu Tuhan, menambah oleh tunduk tatu Tuhan, menambah oleh lentur niat atenta ijoloni Tuhan. Pala indah pedo imenangkin urang sekedar membaca lapas tundungko, lapas tertulis. Anggo lapas na tertulis sinangkin indah marmanfaat apa-apa tay marpahalo. Asa lapas naik lapas na mulia marpahalo tay indah bisa melenturkan hati-hati niba. Jadi pada purwamu Al-Qur'an menjadi ubat mengalenturkan hati-hatimu marmanfaat. Maka yakinkan di saat lisanmu membacana lapas naik, yakinkan dot hati-hatimu rasoi kebesaran dot kebenaran naik. Pala hati-hati mayakinkan kebenaran naik. Pala ruh ni baik mangarasoi kebenaran dot kebesaran naik. Imalati pipit matamu soalnya. Rasoyo. So umpama mga latih-latih na padonok paham nantong tili. Padonok paham na. Tu kalam ni Tuhan. Pala mando ako adong sada-sadahan na sangat ahanan na lo. Kan iman tong penting na. Mando kan lapas mo di bengko. Tapi dot ate-ate mo ibengko mayakin kon bahso na ho sangat tu Tuhan mengharapkan. Irasoyo sa ingo bisa ho tangis. Aso ucapan mo bisa tangis sementara kalamul kodimi na sangat mulia. Aso hindi bisa itatangis membacanya. Tarsongoni mapandonok kon paham na da membaca kalam kodimunda. Songon naman doa yun ang imalati. So manguha, so bisa